Experience the journey of being a football manager. Build your club from the ground up. Sign the biggest stars. Develop your tactics. And lead your team to victory in the Champions League final. Halo guys, assalamualaikum, selamat datang di NN Top 11 Channel. Di kesempatan kali ini saya akan membahas bagaimana cara saya mengetahui kelemahan pemain bertahan tim lawan sebelum pertandingan berlangsung. Tapi sebelum lanjut, jika berkenan saya mohon dukungannya dengan cara klik tombol like, subscribe, dan tekan juga tombol loncengnya agar teman-teman selalu tahu update terbaru dari NN Top 11 Channel. Oke guys, langsung saja. Pembahasan kali ini mungkin bisa bermanfaat buat teman-teman yang baru bermain Top 11. Jadi buat teman-teman yang penasaran, simak baik-baik video ini hingga selesai. Dan jika ada yang ingin ditanyakan seputar game Top 11, kamu bisa tinggalkan komentar di bawah video ini, dan insya Allah jika sempat saya akan segera membalasnya. Oke guys, setelah di video sebelumnya kita membahas bagaimana cara saya menentukan taktik dengan drill latihan yang tepat. Kali ini saya akan membahas cara mengetahui kelemahan pemain bertahan tim lawan sebelum pertandingan berlangsung. Dan kebetulan 3 menit lagi tim saya akan menghadapi SGE Frankfurt di leg 1 semifinal asosiasi divisi Platinum, dan mencoba memenangkan setiap pertandingan agar mendapatkan poin untuk membantulkan saya, dan berharap awal musim depan tim asosiasi saya kembali naik ke divisi berlian, dan mudah-mudahan tim asosiasi saya musim ini bisa kompak guys. Oke guys, lawan yang akan saya hadapi kali ini yaitu SGE Frankfurt, dan jika kita lihat dari kualitas mutunya, memang kedua kesebelasan cukup berimbang. Frankfurt memiliki mutu 94,8% versus Chelsea dengan mutu 94,4%. Di pertandingan ini saya masih menggunakan formasi 3-2-2-3 WM, sedangkan SGE Frankfurt menggunakan formasi 4-3-1-2, dan sepertinya mereka menerapkan taktik menyerang. SGE Frankfurt memiliki pertahanan yang lebih baik dengan mutu rata-rata pemainnya di angka 102,4%. Dan tim saya sedikit lebih unggul di sektor gelandang dengan rata-rata mutu pemain di angka 94,6%. Tapi SGE Frankfurt sedikit lebih baik dari sektor serangan dengan rata-rata pemainnya memiliki mutu 98%, dan dari 5 pertandingan terakhir Frankfurt bermain cukup baik dengan meraih 4 kemenangan dan hanya 1 kali seri. Asisten manajer bilang menjaga disiplin sangat penting karena satu kesalahan saja dapat membuat mereka menguasai laga. Oke. Dan di pertandingan kali ini tim saya belum beristirahat penuh karena baru saja menyelesaikan pertandingan liga. Kemudian moral pemain inti sangat baik dan bonus latihan belum maksimal, masih di angka 40%. Level persiapan hebat, jadi di pertandingan kali ini sebenarnya pemain saya belum benar-benar siap guys melawan Frankfurt. Oke, sekarang mari kita lihat susunan pemain inti tim lawan. Seperti judul dalam video ini, yaitu cara mengetahui kelemahan pemain bertahan tim lawan. Mari kita bahas lagi dengan teliti. SGE Frankfurt, tim asal Jerman, bermain cukup bagus dengan selalu mencetak 2 gol lebih setiap pertandingan. Tapi pertahanan mereka juga tidak cukup bagus dengan selalu kebobolan 1 gol lebih setiap pertandingan. Itu berarti ada kelemahan di sektor pertahanan tim lawan yang harus kita ketahui guys. Tapi sebelum itu perhatikan juga pemain yang patut kita waspadai saat pertandingan berlangsung. Sebelum pertandingan, saya biasanya akan mengecek terlebih dahulu sektor pertahanan tim lawan untuk mengetahui titik terlemah dan menentukan taktik dan strategi seperti apa yang harus saya terapkan. Memang terdengar terlalu berlebihan guys, tapi disitulah salah satu hal terpenting yang jarang diketahui khususnya oleh pemula. Karena banyak dari teman-teman yang hanya mengatur strategi tapi tidak mengetahui dengan pasti titik terlemah pertahanan tim lawan. Jadi buat teman-teman yang penasaran, simak baik-baik video ini hingga selesai. Oke guys, pertama mari kita cek penjaga gawang terlebih dahulu. SGE Frankfurt memiliki penjaga gawang dengan postur cukup tinggi, tapi performanya di pertandingan terakhir sangat buruk dengan mendapatkan nilai 5. Sekarang mari kita masuk ke menu keterampilan. Oke, dan kita bisa melihat atribut terang penjaga gawang di sini guys.
Penjaga gawang Frankfurt ini memiliki kondisi yang bagus dan penjaga gawang yang lincah. Dan dia pemain yang selalu berkonsentrasi penuh serta memiliki komunikasi yang baik dengan rekannya. Tapi setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangan, sama halnya seperti di dalam game Top 11. Ada kelebihan dan pasti ada kekurangannya juga, guys. Pemain ini tidak cukup berpengalaman. Antisipasinya rendah, itu berarti penjaga gawang ini cukup lemah jika diserang dari jarak dekat. Dan atribut jangkauan udara ada di posisi nomor 3 terendah setelah antisipasi dan keluar sarang. Biasanya pemain akan memanfaatkan situasi bola mati untuk mencetak gol dari jarak dekat. Sekarang mari kita lihat posisi bek sayap kiri tim lawan. Meskipun mutunya bagus, tapi performanya biasa saja dalam 5 pertandingan terakhir. Sekarang mari kita lihat keterampilannya, guys. Mereka memiliki bek kiri pemberani, tapi tidak cukup bagus menjaga penyerang lawan. Dan sepertinya dia lebih condong membantu serangan daripada bertahan, guys. Karena dia tidak terlalu cepat. Ketika menyerang biasanya pemain seperti ini terlambat turun. Apalagi ketika kita menempatkan penyerang sayap yang memiliki kecepatan dribble lebih baik dari bek ini, guys. Dan mungkin pemain seperti ini akan mudah dilewati karena dia tidak bisa menjaga dengan baik penyerang sayap. Oke, sedikit kelemahan sudah terlihat. Sekarang mari kita lihat bek tengah Frankfurt. Bek tengah SGE Frankfurt memiliki tinggi badan 194 cm. Bek tengah ini memiliki postur yang ideal, tapi performanya dari 5 pertandingan terakhir terbilang biasa saja dengan selalu mendapatkan nilai 7 dari 4 pertandingan dan 1 kali mendapatkan nilai 5. Oke, dan pemain ini memiliki keahlian khusus spesialis pertahanan udara. Mari kita lihat keterampilannya apakah sesuai dengan keahlian khusus tersebut. Dan ternyata bek tengah Frankfurt cukup bagus untuk duel udara dengan atribut sundulan di angka 203%, guys. Dan setiap kelebihan pasti ada kekurangan. Meskipun pemain ini cukup bagus untuk duel udara, tapi pemain ini lemah dengan atribut kekuatan di angka 90%. Dan jika kita bandingkan dengan striker saya, dia sedikit lebih unggul dalam atribut kekuatan. Dan saya rasa striker saya bisa melewati bek tengah ini dengan kekuatannya, bukan dengan sundulannya, guys. Dan jika kita perhatikan lagi, pemain ini baru saja menambahkan posisi baru, yaitu bek sayap kiri atau DL. Atribut umpan silang terbuka dan agresivitas pemain ini cukup rendah. Oke, sekarang mari kita lihat posisi bek tengah kedua. Bek tengah kedua dari SGE Frankfurt memiliki kualitas putu yang lebih baik dengan rata-rata 112%. Dia juga memiliki postur yang cukup tinggi dan dia bisa juga bermain sebagai gelandang bertahan dengan keahlian khusus spesialis tendangan bebas. Tapi performanya bagusan yang tadi daripada bek tengah ini, guys. Dari 5 pertandingan terakhir dia hanya bisa 3 kali mendapatkan nilai 7, 1 kali 6, dan 1 kali mendapatkan nilai buruk yaitu 4. Oke, sekarang kita akan mencoba melihat keterampilannya dalam bertahan. Oke, dan sekarang kita bisa melihat atribut sundulannya lebih tinggi dari atribut manapun. Dan sekarang kita jadi tahu bahwa kedua bek tengah yang ditempatkan oleh SGE Frankfurt bagus saat duel udara, guys. Jadi saya akan menghindari gaya umpan panjang karena ada 2 kemungkinan mereka bisa menghentikan penyerang saya. Pertama, penyerang saya kalah postur. Kedua, atribut sundulan penyerang saya ada di bawah kedua bek tengah Frankfurt. Oke, dan sekarang kita lihat yang terakhir yaitu bek sayap kanan. Bek sayap kanan ini memiliki performa cukup baik sebenarnya, tapi pernah 1 kali mendapatkan nilai 5 dan kemungkinan ada kelemahan dari sisi kanan dan sisi kiri pertahanan SGE Frankfurt, guys. Oke, sekarang kita lihat keterampilannya, guys, dan hampir sama seperti bek kiri Frankfurt. Bek kanan ini tidak cukup agresif dan lambat serta atribut tackle-nya rendah. Dan jika saya menempatkan pemain yang memiliki kecepatan dribble yang bagus, kemungkinan penyerang sayap pemain saya bisa melewati penjagaan bek sayap kanan ini dengan dribble dan kecepatannya, guys. Oke, guys, setelah kita melihat atribut tertinggi dan terendah pemain lawan, mari kita sesuaikan dengan strateginya. Oh, sayang sekali pertandingan antara Chelsea versus SGE Frankfurt akan segera berlangsung. Setelah memastikan di mana letak kelemahan atau atribut terang tertinggi bek sayap, sekarang kita jadi mengetahui strategi apa yang seharusnya diterapkan di pertandingan ini.
Dan kesimpulannya yaitu dua back tengah dengan postur tinggi dan bagus untuk duel udara, dan dua back sayap mereka tidak begitu cepat dan sepertinya tidak cukup bagus untuk duel bola-bola datar. Strategi yang akan saya terapkan di babak pertama yaitu fokus pada bawah kedua sayap. Oke, dan sekarang saya akan merubah strategi di awal babak pertama. Dan saya akan mencoba fokus umpan dari bawah kedua sayap di babak pertama, karena kedua back sayap mereka tidak memiliki kecepatan, kurang agresif, dan atribut tackle-nya rendah. Dan saya memiliki pemain sayap yang cepat dengan dribble yang cukup bagus. Untuk gaya umpan perpaduan agar pemain dapat menyesuaikan aliran bola saat pertandingan, Eden Hazard menyerang dari sayap kiri dengan playstyle swinger, mencoba melewati penjagaan dan umpan pada Al-Fatih. Sayang sekali, hampir saja, tapi penjaga gawang Frankfurt berhasil dengan mudahnya menangkap bola dengan baik. Frankfurt berhasil mencetak gol di menit 37. Seperti yang saya bilang di awal, pemain saya berhasil mencetak gol dari situasi bola mati dan menyamakan kedudukan menjadi 1-1 di menit 38. Satu gol lagi tercipta dari situasi bola mati di menit 43. Chelsea membalikkan keadaan menjadi 2-1. Bonus latihan menyerang tetap saya aktifkan sampai pertandingan berakhir, guys. Karena kondisi pemain saya tidak cukup bagus, kita bisa mengganti pemain yang sudah mulai kelelahan di babak kedua. Kali ini saya memasukkan penyerang false nine untuk membongkar pertahanan Frankfurt. Al-Fatih bermain di sisi kiri atau sayap serang, di mana saya fokus menyerang dari bawah kedua sayap. Itu berarti serangan sayap tim saya semakin bagus dan false nine akan mengecoh kedua back tengah mereka dan bertugas membuka ruang untuk Al-Fatih menusuk area tengah dari sisi kiri. Gol ketiga tercipta di menit ke-67. Serangan berawal dari sisi kiri, kerjasama back kiri dan gelandang serang tengah yang melebar ke sisi kiri berhasil membuka ruang dengan sangat baik. Al-Fatih yang seharusnya berada di sisi kiri masuk tanpa penjagaan dan mencetak gol dengan mudah ke gawang SG Frankfurt dan Chelsea unggul 3-1. Gelandang serang tengah dan gelandang bertahan tim saya sudah mulai kelelahan, guys. Dan kita bisa memasukkan pemain pengganti di sisa laga. Jangan ambil risiko jika tidak ingin pemain andalan kamu cedera. Zone Obi Mikel akan keluar dan digantikan oleh Mix Gary. Dan seperti inilah cara saya mengatasi cedera pemain, tidak memaksakan pemain andalan bermain ketika kelelahan. Kali ini gol tercipta lewat kerjasama yang cukup bagus antara penyerang Poacher dengan penyerang false nine. Umpan berawal dari sisi kiri dan pemain Frankfurt mulai mengejar ke sisi kiri yang membuat area tengah terbuka. Al-Fatih yang masuk ke area tengah menerima umpan dengan baik dan menyodorkan bola pada Juan Mata. Dan gol tercipta lewat tendangan jarak dekat Juan Mata di menit 76 yang membuat Chelsea kian nyaman dengan skor 4-1. Tidak ada gol lagi yang tercipta hingga ditipnya peluit berakhirnya babak kedua dan Chelsea berhasil mengalahkan Frankfurt dengan skor 4-1. Chelsea lebih dominan meskipun sempat tertinggal lebih dulu, tapi karena strategi yang tepat Chelsea berhasil mengalahkan SG Frankfurt di leg ke-1 babak semifinal Asosiasi Divisi Platinum hari ini. Hari ini memang manajer dari Frankfurt tidak hadir dan di leg kedua giliran saya yang tidak hadir di sisi lapangan, guys. Dan manajer SG Frankfurt hadir, tapi alhamdulillah tim saya berhasil mengalahkan SG Frankfurt di leg kedua di kandang lawan dengan skor tipis 0-1. Kali ini Eden Hazard menjadi pahlawan setelah berhasil mencetak gol semata wayang di waktu injury time. Jelas sebuah pukulan keras untuk SG Frankfurt di pertandingan ini karena tidak mendapatkan poin sama sekali dari dua pertandingan. Pemain saya tetap bermain bagus di leg kedua meski tanpa dukungan setelah mengamati pertahanan tim lawan dan mengetahui letak kelemahannya di mana, guys. Oke guys, seperti itulah cara saya menganalisis pertahanan tim lawan untuk mengetahui letak kelemahan dan kelebihannya. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam video ini, dan jika ada silahkan tinggalkan komentar di bawah ini, guys. Dan berikan kritik atau saran untuk saya agar kedepannya bisa membuat pembahasan yang lebih baik lagi. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam Top Eleven Indonesia.